Ini adalah kisah petualanganku bersama sahabat. Ini petualangan amat liar. Saat kami menelusuri jejak-jejak amat misterius di rimba belantara, mengungkap berbagai rahasia alam yang hingga kini belum terpecahkan. Petualangan memburu pertemuan dengan manusia bunian atau orang kerdil penghuni hutan ternyata tak henti memberikan kejutan. Kali ini kami dikejutkan dengan begitu banyaknya informasi tentang pertemuan beberapa orang dengan manusia kerdil penghuni hutan di Meru Betiri, Jember, Jawa Timur. Memang ada seseorang yang mengaku pernah melihat selama 3 kali seorang manusia bertubuh pendek, kemudian lari-lari kecil, kalau ketemu orang langsung lenyap begitu. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Kira-kira ya nggak ada ya, sampai sekarang bukti otentik gambarnya belum ada. Mereka itu kan kalau kita ada gitu mereka lari gitu atau mereka ngilang. Semula kami tidak mengira kalau di Jawa ini ada makhluk kerdil penghuni hutan. Tetapi berbagai macam informasi berdatangan kepada kami yang akhirnya kami mendapatkan informasi tentang Wil. Wil adalah makhluk kerdil yang ada di hutan Meru Betiri. Segini-gini lah. Ya ada. Berbagai informasi kisah pertemuan puluhan orang dengan manusia kerdil penghuni hutan di Jawa bagian timur ini tersebar lewat jaringan internet. Selain mengejutkan, tentu saja ini sangat menggembirakan kami. Si Wil ini diambil dari istilah sakcuil, jadi orang yang secuil gitu. Si Wil ini sebenarnya sudah banyak ditemukan orang, baik mulai zaman Belanda dulu, bahkan banyak juga masyarakat sekitar hutan yang sampai sekarang itu masih meyakini mereka itu adalah masih ada. Mungkinkah di Jawa yang sudah demikian penuh dengan kemajuan ini masih ada manusia kerdil penghuni hutan? Dan bagaimana cara menemukannya? Tak membuang waktu, kami langsung bergerak menuju Jawa Timur. Pengalaman memburu orang bunian di Sumatera telah menghadapkan kami dengan begitu banyak medan berat dan ancaman hewan liar. Meskipun gambar yang didapat hingga saat ini bahkan sangat sedikit dan tak cukup untuk mengungkap rahasia orang bunian, walaupun sekedar bentuknya. Dari data yang ada, nampaknya medan yang akan kami hadapi di ujung selatan Jawa Timur ini juga bukan medan yang mudah ditempuh. Meskipun indah dalam foto, tetapi lokasi yang akan kami datangi adalah hutan liar dengan ancaman hewan liar seperti harimau, macan, dan ular yang mungkin sangat berbahaya. Yang amat menarik perhatian kami, ternyata banyak kemiripan pada wujud manusia kerdil penghuni hutan di Jawa Timur yang disebut Wil ini dengan sosok yang kami cari di Sumatera. Kami terkejut bahwa gambaran tentang Wil itu sama persis dengan orang bunian dan Tirau yang ada di Sumatera. Mungkinkah sosok yang disebut si Wil di Jawa Timur dan Tirau di Sumatera ini adalah jenis yang sama? Dan siapa tahu
inilah manusia bunian itu. Petualangan memburu pertemuan dengan orang bunian kini mempertemukan kami dengan sosok baru, manusia kerdil penghuni hutan Meru Betiri yang liar dan amat misterius. Anehnya, gambaran tentang sosok manusia kerdil Meru Betiri ini sama sekali tidak berbeda dengan ciri-ciri orang bunian selama ini, yang digambarkan berbadan kerdil dengan sedikit berbulu, serta memiliki kemampuan melarikan diri dengan sangat cepat. Bahkan beberapa cerita yang menggambarkan bahwa manusia kerdil Meru Betiri mencari makan dengan cara mencari udang, kepiting serta ikan di sungai dan pantai, itu adalah gambaran selama ini tentang cara orang bunian mencari makan. Dua sosok manusia kerdil yang persis sama di pulau berbeda seakan menunjukkan keberadaan orang bunian bukan sekedar legenda. Dan perburuan kami di jejak-jejak misterius mungkin tak hanya sekadar petualangan. Setelah perburuan-perburuan menegangkan di hutan Sumatera yang masih tetap menjadi misteri, mungkin sekarang kami boleh berharap banyak untuk dapat menjumpainya dalam petualangan alam liar hutan tropis di pedalaman Jember, Jawa Timur. Hutan rimba yang akan kami masuki adalah hutan kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang amat luas. Akhirnya kami meluncur ke Jember menuju ke Taman Nasional Meru Betiri, tepatnya di Bande Alit. Ada puluhan titik yang merupakan lokasi tempat peristiwa muncul dan terlihatnya manusia kerdil penghuni hutan di kawasan hutan liar Jember yang bersentuhan langsung dengan pantai Samudra Indonesia ini. Salah satu lokasi tersebut adalah Bande Alit. Sebagai lokasi perburuan, Bande Alit memiliki beberapa karakter arena perburuan. Yang pertama adalah pantai, yang di beberapa bagiannya berupa bentangan pasir, serta beberapa padang rumput yang terus-menerus tergenang limpasan air, di mana di dalamnya hidup aneka jenis udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Di tempat inilah, agak di pojok sebelah barat, terlindung oleh dinding karang serta sebuah gunung berhutan lebat, beberapa kali sekelompok manusia kerdil terlihat mencari makan. Yang kedua adalah muara. Area yang terus terisi air ini kerap didatangi manusia kerdil Meru Betiri karena banyak ikan dan kepiting sebagai bahan makanan. Dan yang terakhir adalah hutan lebat pegunungan di sepanjang perjalanan menuju pantai, di mana beberapa kali manusia kerdil itu juga terlihat mencari ikan di sungai-sungai kecil di dalamnya. Dan inilah medan perburuan pertama kami di Jember. Petualangan memburu orang bunian membawa kami ke medan perburuan Bande Alit di ujung selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk memburu pertemuan dengan manusia kerdil Meru Betiri. Di kawasan pantai ini, manusia kerdil Meru Betiri beberapa kali terlihat muncul dari hutan mencari makan di pantai berupa udang dan ikan-ikan kecil. Tempat yang paling mereka gemari adalah sebuah tepian padang rumput yang kerap tergenang air limpasan saat laut pasang di sebuah lekukan sebelah barat
yang terlindung oleh tebing karang dan gunung berhutan lebat. Tempat lainnya adalah sebuah muara. Tempat ini menjadi kegemaran mereka karena ikan dan kepiting banyak di dalamnya. Bisa dimengerti jika kedua tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk manusia kerdil Meru Betiri mencari makan. Selain banyaknya ikan dan udang serta kepiting sebagai bahan makanan, kedua tempat ini juga cukup terlindung dari pandangan luar. Akhirnya penelusuran kami memberikan sebuah kesimpulan bahwa Meru Betiri adalah tempat yang ideal untuk makhluk semacam ini. Penelusuran di lokasi ini terus kami lakukan di seluruh bagian pantai serta pinggiran hutan yang menjorok ke pantai. Beberapa jejak hewan liar nampak tercetak di beberapa bagian pantai berpasir. Ada jejak seekor macan tadi malam, mungkin macan kumbang atau macan tutul. Sementara beberapa jejak aneh juga terlihat di bagian pantai yang lain. Dari penelusuran kali ini, kami berharap akan menemukan sesuatu yang luar biasa pada perburuan malam nanti. Penelusuran di kawasan ini terus dilakukan hingga malam. Ini dilakukan karena sebagian besar area pantai ini cukup terbuka, sehingga mungkin kami tak perlu memasang kamera trap seperti yang biasa kami lakukan. Bulan terang dan kami melangkah dengan amat hati-hati, karena siapa tahu manusia kerdil Meru Betiri yang kami cari justru ada di depan mata. Di sebuah rimbunan semak, kami mencium bau menyengat dari keberadaan banteng liar yang juga menghuni kawasan ini. Kami melangkah semakin hati-hati. Berada terlalu dekat dengan kawanan banteng liar adalah sangat berbahaya. Syukurlah, hingga selesai penelusuran, rombongan banteng itu tak ada. Dan kini saatnya melakukan hunting malam. Saat malam bergerak semakin larut, kami telah tenggelam dalam perburuan yang sepi di titik-titik pengintaian masing-masing. Hanya debur ombak yang terus bergemuruh tanpa henti. Perburuan manusia kerdil Meru Betiri di Bande Alit masih berlangsung. Dan malam ini kami larut dalam perburuan yang lengang. Tak ada data sedikit pun yang menjelaskan tentang kebiasaan manusia kerdil di kawasan ini. Karena itu, meskipun para saksi mata kebanyakan memergoki manusia kerdil Meru Betiri ini di siang dan sore hari, kami berharap manusia kerdil Meru Betiri memiliki kebiasaan yang sama dengan sahabat sejenisnya di Sumatera yang biasa keluar selepas petang dan kembali sebelum pagi. Pada malam ini, karena area pengintaian yang relatif terbuka di pinggir pantai, kami memilih pos-pos pengintaian kami di tempat-tempat rendah di antara rimbunan semak.
Ini diharapkan akan mempercepat gerakan kami memburu apabila manusia kerdil Meru Betiri itu muncul benar-benar di pantai yang jauh. Kami berharap ini bukan malam pengintaian yang sia-sia. Kelengangan kembali menyelimuti perburuan kami. Meskipun ancaman harimau mungkin tak ada, tetapi macan kumbang atau macan tutul yang jejaknya kami lihat siang tadi mungkin menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Berjam-jam menunggu dalam sunyi, tetapi manusia kerdil itu masih belum nampak juga. Kami dilanda kegelisahan, tetapi terus berusaha untuk bertahan. Ombak terus bergemuruh di kejauhan, dan malam terus bergerak. Tetapi hingga pagi, manusia kerdil Meru Betiri tetap tak muncul juga. Pada hunting malam, memang kami tidak melihat apa yang kami cari. Didorong rasa penasaran yang demikian besar, saat pagi kami mencoba melakukan pengintaian pada lokasi padang rumput berair di lekukan sebelah barat, di antara semak-semak di dinding karang, di mana beberapa kali manusia kerdil pernah terlihat. Dari lokasi pengintaian ini, rombongan manusia kerdil Meru Betiri akan sangat mudah terlihat apabila mereka muncul dari balik hutan di kaki gunung yang menjulang itu. Sementara itu, beberapa lorong goa di pantai kembali ditelusuri untuk mencari jejak manusia kerdil Meru Betiri yang mungkin akan mudah terlihat apabila mereka tinggal atau sering keluar masuk tempat ini. Tetapi kami benar-benar tak menemukan jejak apapun kecuali kelelawar langka berwarna tutul. Pengintaian di atas tebing terus kami lakukan hingga cahaya matahari terasa agak menyengat di pagi yang terang. Sepertinya perburuan masih akan berakhir tanpa hasil yang diharapkan. Medan perburuan tetap lengang dan sunyi. Belum ada tanda-tanda sosok yang kami cari akan muncul. Kesabaran kami benar-benar kembali diuji. Hingga pada suatu saat, kesabaran itu sepertinya membuahkan hasil. Tanpa diduga, saat kamera kami tengah membidik sisi hutan sebelah selatan yang bersentuhan langsung dengan pantai terbuka, tiba-tiba kamera menangkap gambar amat menakjubkan ini. Sangat jauh di sana, di pojok pantai landai yang sunyi, tepat di pinggir hutan, sosok kerdil sepertinya tengah asik mencari ikan-ikan kecil. Hati kami berdebar amat kencang. Siapakah mereka? Sayang, dalam sekejap mereka menghilang dengan sangat cepat. Kami benar-benar terkesima, dan kamera tak sempat memburunya karena jarak kami yang terlalu jauh. Siapakah sosok itu? Apakah mereka yang kami cari? Tetapi mereka amat mirip dengan kita. Tetapi di lokasi itu sama sekali tak ada kampung atau gubuk, bahkan sebuah perahu pun tak ada. Dan jika nelayan, kenapa mereka harus kabur dan melarikan diri? Hati kami diliputi berjuta pertanyaan dan rasa penasaran. Siapa gerangan mereka itu? Tetapi ini benar-benar penemuan yang sangat mengejutkan dan memberikan harapan. Ya,
Sosok liar yang menghilang itu telah begitu kuat membangkitkan semangat kami untuk terus memburunya. Sampai kami tahu siapa mereka, kami akan memburu mereka di medan perburuan kedua di hutan Nanggelan di sebelah utara. Mungkin di sanalah mereka tinggal dan kami menemukannya. Manusia kerdil Merobetiri, engkau hanya masih tersembunyi entah di kelebatan rimba yang mana. Kami tak akan menyerah dan perburuan tak akan berhenti.